Bab permainan rakyat. Permainan rakyat Minangkabau sebagai kesenian tradisional bersifat terbuka oleh rakyat dan untuk rakyat. Sesuai dengan sistem masyarakatnya yang demokratis, yang mendukung falsafah persamaan dan kebersamaan antara manusia. Oleh sebab sifatnya yang terbuka sebagai milik umum, maka permainan rakyat mudah berubah akibat persentuhannya dengan kebudayaan luar. Pengertian berubah bisa diartikan sebagai berkembang, memperkaya, atau memperbanyak. Persentuhannya dengan kebudayaan luar ialah akibat peranannya dalam sejarah sebagai suku bangsa yang menerima hubungan dengan pihak luar dan juga karena kebiasaan mereka pergi merantau. Dalam sejarahnya dilukiskan bahwa berbagai kekuasaan asing datang ke Minangkabau secara bergelombang dan berganti-ganti. Ada yang menaklukkan seluruh Minangkabau dan ada yang hanya sebagiannya saja. Oleh karena itu, peta permainan rakyat itu pun sesuai dengan wilayah pengaruh kekuasaan asing yang datang itu. Demikian pula pengaruh ajaran yang datang kemudian yang menjadi anutan suku bangsa Minangkabau memberi warna yang berbeda dengan permainan rakyat tradisional. Sebagian pengaruh kebudayaan asing atau luar itu menyatu atau mengubah permainan rakyat Minangkabau, tetapi ada yang tetap terpisah dalam pelaksanaannya, seperti terpisahnya minyak dengan air dalam suatu belanga. Pengaruh kebudayaan Islam aliran Syiah dan mistik serta pengaruh kebudayaan Barat lewat Belanda dengan Minangkabau hidup bergandengan dengan eksistensinya masing-masing. Pengaruh kebudayaan Barat yang berkembang di kota dipakai secara selektif oleh ajaran Islam, sehingga pituah elok dipakai, buruk dibuang, baik dipakai, buruk dibuang, tampak berperan. Pengaruh kebudayaan itu mempunyai penganut masing-masing. Kadang-kadang terjadi pembenturan sosial antara mereka dalam sejarahnya yang lalu. Tapi lambat laun segalanya diterima menurut apa adanya. Namun, yang terkuat akhirnya menjadi dominan berkat seleksi hidup mereka yang praktis. Sehingga permainan rakyat yang lebih bersifat duniawi, seperti yang diajarkan falsafahnya alam tak kambang jadi guru, kelihatan lebih menonjol jika dibandingkan dengan lainnya. Darat dan pesisir. Selain pengaruh kebudayaan luar itu, perbedaan geografis yaitu darat dan pesisir, juga menyebabkan adanya perbedaan corak dan gaya permainan rakyat. Perbedaan ini selaras dengan mamangan mereka, Luhak, Bapangulu, Rantau, Barajo. Pengaruh kebudayaan luar sangat kuat di wilayah pesisir, sehingga permainan rakyat di wilayah ini lebih beragam. Selain yang bersifat Minangkabau, maka kesenian yang berasal dari kebudayaan Islam Syiah cukup dominan, seperti tabu, debus, indang, dan syalawat dulang. Di samping itu, musik gambus dan rebana Arab pun hidup dengan suburnya. Kesenian Melayu seperti musik gamat dan tarian sapu tangan, selendang dan payung memiliki peminat tersendiri pula, terutama di kota-kota. Peminat yang mendukung jenis permainan rakyat itu berbeda. Permainan rakyat yang bersifat Minangkabau serta yang bersifat Islam didukung penduduk desa.
yang digelari dengan nama golongan Parewa. Gambus dan Kasidah didukung golongan Surau. Dan Gamat didukung oleh golongan Angku-Angku. Sedangkan di wilayah darat, yang dominan ialah permainan rakyat yang bersifat Minangkabau, seperti musik dan nyanyian, tarian, dan seni bela diri. Yang dimaksud bersifat Minangkabau dalam hal ini ialah bentuknya yang sederhana dan temanya yang juga sederhana. Pemerannya semata-mata laki-laki. Mungkin permainan itu di samping sebagai alat memenuhi kebutuhan rohani, juga sebagai media untuk menghayati falsafah hidup mereka. Terutama tari-tarian akan senantiasa mengangkat gerakan yang mengandung arti atau mengandung suatu kisah. Sebaliknya, tari-tarian di pesisir lebih bersifat tari pergaulan yang gerakannya tidak mengandung arti. Beberapa jenis permainan rakyat yang juga diperankan perempuan. Mungkin fungsinya sebagai hiburan kaum istana raja yang memiliki dayang-dayang yang mereka namai si kembang. Peralatan karawitan di pesisir lebih beragam, dan melodinya memiliki 5 nada dan lebih dinamis. Sedangkan karawitan darat lebih bersifat monoton, dengan jumlah pemainnya yang juga sangat terbatas. Komposisi alat karawitan pesisir bisa berkombinasi dengan berbagai alat yang berasal dari kebudayaan luar, terutama alat pukul yang bervariasi, mulai dari talempong, gong, tansa, gendang, dan indang, sampai alat untuk lagu rebab dan bangsi. Sedangkan di darat alat pukulnya hanyalah talempong dan adok serta alat untuk lagu seperti salung. Permainan rakyat yang bersifat Minangkabau yang terpenting pada dasarnya bertolak dari kaba sebagai tema dan pencak silat sebagai gerakan dengan dendang serta karawitan sebagai alat pembantu. Artinya, tema yang diangkat dalam tari atau nyanyian berkisar pada cerita kaba baik yang bersumber pada kisah Tambo maupun yang bersumber pada kisah lainnya. Pola seluruh gerakan tari tidak terlepas dari pola gerakan pencak silat, dan dengan gerakan itulah diimprovisasi seluruh tema yang diangkat. Tema yang tidak dapat diimprovisasi dibantu oleh nyanyian. Pencak silat. Pencak silat sebagai suatu permainan rakyat mempunyai 2 peranan. Sebagai permainan ia dinamakan pencak, dan sebagai seni bela diri ia dinamai silat. Peranan pencak di samping sebagai permainan juga sebagai rangka mempelajari silat. Peranan pencak di samping sebagai permainan juga sebagai tangga mempelajari silat. Pesilat disebut pendekar, sedangkan pemain pencak disebut anak silat, karena yang memainkannya atau mempelajarinya ialah anak-anak dan remaja. Seorang pendekar mempunyai etik, seperti yang diungkapkan Pituah. Musuh indak dicari, jika basuh pantang diilaan. Musuh tidak dicari, kalau bertemu pantang dielakkan. Dalam keonaran, ia tidak tampil ke depan untuk menyelesaikannya. Ia membiarkan anak didiknya menyelesaikan, walaupun ia tahu keadaan itu tidak akan mudah mereka atasi. Hal itu merupakan salah satu metode pendidikan pendekar. Bila keadaan telah kritis, yang akan dapat menimbulkan bencana,
barulah pendekar tampil ke depan. Namun, pada umumnya para pendekar jarang sekali terlibat dalam persengketaan karena mereka saling menyegani. Mereka selalu memperingatkan anak didiknya agar tidak membuat sengketa dengan seorang pendekar. Malahan, mereka akan menganjurkan anak didiknya agar pergi berguru kepada pendekar yang lain. Dengan cara demikian, dapat dihindarkan persengketaan antara remaja yang akan dapat melibatkan seluruh anggota sasaran sependidikannya. Perselisihan antara remaja lazimnya mereka selesaikan sendiri. Jika harus berkelahi, mereka akan pergi ke pemedanan. Silat juga mempunyai berbagai aliran. Yang terkenal ialah aliran silat Lintau, yaitu silat dari Nagari Tuo. Dan yang lain silat Pauh, yaitu dari Nagari Pauh yang terletak di luar kota Padang. Di samping itu terkenal pula Sitarala, yaitu jenis silat yang cenderung pada gerakan yang mematikan. Perbedaan aliran Lintau dan Pauh ialah pertama mengutamakan keterampilan tangan, sedangkan yang kedua mengutamakan keterampilan kaki. Pada dasarnya, silat merupakan seni bela diri. Artinya sifat keampuhannya lebih mengutamakan pertahanan. Pertahanannya ialah tangkap dan elak. Jenis tangkap ialah tangkap dengan menggunakan kedua tangan. Kabik ikat dengan menggunakan lengan dengan menggantukkan sikunya. Dan kunci dengan menggunakan seluruh anggota tangan. Dari tangkapan itu dapat dilakukan tindakan yang mencederakan, seperti mematahkan, memilin, dan membanting. Sedangkan jenis elak ialah elak yaitu gerakan menghindari serangan dengan mundur, melompat, dan merungkuk. Gelek dengan menggerakkan bagian badan ke kiri atau ke kanan tanpa menggeser tempat berdiri. Kepoh ialah menepis serangan dengan menggunakan tangan dan kaki. Senjata yang digunakan untuk menyerang ialah tinju, telapak tangan, siku, bahu, lutut, dan kaki. Kaki melakukan sepakan, terjangan, dan hantaman. Kaki juga dapat melakukan sepai, yakni mengait kaki lawan, mencakar, menjambak rambut, dan menggigit. Tidak termasuk perbendaharaan silat karena senjata itu dipandang sebagai senjata perempuan. Pencak merupakan permainan silat. Artinya seluruh gerakan pencak merupakan gerakan yang dimungkinkan dalam silat tanpa tindakan yang akan dapat mencederai lawan bermain. Gerakan-gerakannya terpusat pada kaki dan tangan yang bertekuk dan mengambang, serta dengan jari yang melentik. Gerakan kakinya dengan langkah yang melebar atau kaki tergantung dalam posisi badan yang miring agar sasaran menyepit serta buangan tangannya yang mengembang. Dan ada kalanya gerakan itu merupakan siasat menanti pihak lawan terlengah, atau juga merupakan gerakan yang sumbang atau langkah yang mati untuk memancing lawan agar menyerang. Tetapi ada kalanya dilakukan berbagai gerakan tipuan lain, seperti gerakan pendadakan diiringi pekikan yang melengking. Jika mereka menyepak, tangannya memukul, pisak celananya yang besar sehingga menimbulkan bunyi yang mengejutkan. Permainan pencak dapat juga menggunakan pisau.
Misalnya seorang pemain menggunakan pisau, yang lain berusaha mengelak, menangkis, dan merebutnya. Bila pisau itu telah direbut, ia pun ganti menyerang dengan menggunakan pisau itu. Permainan selesai bila pisau itu terpelanting. Lalu keduanya bersalaman dan menyampaikan sembah kepada hadirin. Variasi lain dari permainan pencak yaitu dengan menampilkan 3 orang pemain. Pemain ketiga ada kalanya bertindak sebagai penengah atau sebagai pemain yang dikeroyok 2 orang. Ada kalanya pula ditampilkan 4 orang pemain dalam pola permainan 2 lawan 2 atau semua lawan semua. Tarian pencak. Pencak merupakan permainan yang dilakukan 2 orang dengan melakukan perkelahian bergaya silat. Yang dinamakan dengan tarian pencak ialah gerakan yang menyerupai pencak, baik dalam gerakan maupun dalam prinsip-prinsipnya. Perbedaannya dengan pencak ialah secara fisik pemain yang berhadapan tidak bersinggungan, atau boleh dikatakan tidak bersinggungan dan sebagai tari. Permainan itu diiringi bunyi-bunyian, akan tetapi gerakan tari tidak harus mengikuti irama bunyian-bunyian itu. Alat bunyi-bunyian pokok ialah talempong, yang sering diiringi alat tiup yang disebut puput batang padi. Puput batang padi, yaitu puput yang dibuat dari batang padi yang dipecah dengan ruasnya dan bagian ke ujung dililit daun kelapa sehingga bagian ke ujungnya kian membesar seperti trompet. Iramanya dibentuk dengan menutup dan membuka cerobongnya dengan memainkan tangan dan jari jemari. Gerakan tarian pencak itu lebih ditentukan oleh penyesuaian dengan gerakan lawan yang dihadapi, baik sebagai suatu aksi maupun sebagai reaksi. Yang terutama dalam tarian ini ialah tari sewah, tari aloambe, dan tari galombang. Pertama, tari sewah, yaitu tarian yang dilakukan 2 atau 3 orang, seperti permainan pencak yang menggunakan senjata sewah, yaitu senjata tajam yang lebih kurang 1 ela panjangnya. Yang memakai senjata bisa 1 orang atau keduanya. Kalau pemain 3 orang, yang bersenjata 2 orang. Sedangkan yang tidak bersenjata menjadi sasaran tikaman. Dalam tarian 2 orang yang masing-masing memegang senjata, senjata mereka pun tidak bersinggungan. Kedua, tari aloambe, yaitu tarian yang dilakukan 2 orang yang dibantu 2 pendamping yang dinamakan damping, dan 2 orang janang. Tarian ini merupakan suatu perlombaan keterampilan menyerang dan menangkis secara bergantian antara 2 orang yang berhadapan. Bentuk penyerangan ialah merebut pakaian lawan, seperti destar, baju, dan kain sesamping yang dililitkan di pinggang. Siapa saja dapat tampil ke gelanggang sebagaimana permainan pencak untuk memperagakan keterampilannya. Permainan ini dipimpin wasit yang disebut dampeng. Tugas dampeng ialah mengatur permainan sambil bernyanyi. Yang seorang menggunakan suara rendah mengatur langkah tarian yang juga merupakan ancang-ancang seperti dalam pencak sebelum serangan dilakukan. Dampeng ini juga disebut sebagai dampeng betina, yang lain yang disebut dampeng jantan, menggunakan suara tinggi memberi aba-aba dimulai dan dihentikannya suatu babakan pertarungan.
Sedangkan Janang memberikan penilaian atas keterampilan dua pemain itu. Setelah melakukan salam kepada penonton, kedua pemain yang saling berhadapan melakukan gerakan tarian yang dipimpin damping betina. Dan ketika damping jantan meneriakkan aba-aba, kedua pemain memulai pertarungannya dengan gerakan pencak, baik pada waktu menyerang maupun pada waktu menangkis. Tujuan penyerang ialah untuk merebut pakaian yang diserang. Ia diberi kesempatan melakukan penyerangan dalam 3 babak. Kemudian pihak penyerang memperoleh giliran untuk diserang dalam 3 babakan pula. Antara babakan 1 dan berikutnya diselingi gerakan tarian. Penyerang melakukan gerakan mengambil pakaian lawannya dengan berbagai cara dan tipuan. Pola gerakan itu ialah gunting. Gunting yaitu menggunting kain samping lawan. Simbur yaitu menyimbur lawan lantas merebut buah bajunya. Dan batuh yaitu memukul kepala lawan untuk mengambil destar. Apa yang akan diambil duluan tidaklah ditentukan, tergantung pada kesempatan yang dimungkinkan situasi pertarungan. Penyerang dapat melakukan gerakan tipuan yang semula, seperti melakukan gerakan gunting, tetapi yang dilakukannya gerakan sebenarnya, yaitu gerakan batuh. Pihak yang diserang mampu membaca gerakan itu dan menangkis serangan dengan gerakan yang tepat. Jika pihak penyerang berhasil merebut, ia dinyatakan menang. Kalau pihak penyerang dapat ditangkis, ia dinyatakan kalah. Dalam satu babak hanya dilakukan 1 kali penyerang dan hal itu ditandai teriakan damping jantan. Fisik kedua penari dalam melakukan gerakan pertempuran tidak boleh bersinggungan, sehingga setiap gerakan menyerang dan menangkis bagai suatu gerakan pantomim dengan gaya pencak yang bebas, karena kedua belah pihak bebas melakukan gerakan-gerakan dalam mencapai sasaran masing-masing. Ketiga, tari galombang. Lebih merupakan tarian upacara daripada permainan atau tontonan. Tarian ini dihidangkan pada upacara perjamuan besar, baik dalam upacara perkawinan maupun dalam upacara penobatan penghulu. Pemerannya terdiri dari puluhan laki-laki yang terbagi 2 kelompok, yang masing-masing dipimpin seorang tuo yang memberikan aba-aba. Setiap kelompok diiringi pemain alat bunyi-bunyian yang biasanya talempong dan puput batang padi. Keduanya merupakan pasukan pengawal, yaitu pengawal rombongan tamu utama dan yang lainnya pengawal tuan rumah yang mengadakan perjamuan. Rombongan tamu, baik yang membawa marapulai maupun penghulu, datang ke tempat perjamuan dengan didahului penari galombang yang melangkah dengan langkah pemain pencak yang disebut langkah ampek, langkah 4. Setiap hendak membuat langkah maju, mereka bertepuk dengan aba-aba pimpinannya yang berada di depan, bagaikan 2 pasukan pendekar silat yang hendak bertempur. Gerakan mereka mengembang lepas dengan tangan yang terbuka serta jari yang melentik. Gerakan badan merendah ketika melangkahkan kaki lebar-lebar, lalu meninggi dengan mengangkat sebelah kaki hampir setinggi lutut seperti alunan galombang. Alat bunyian talempong mengiringi di belakang. Semua gerakan tidak menyesuaikan diri dengan irama bunyi-bunyian.
melainkan tergantung pada aba-aba yang membuat improvisasi berdasarkan rasa keindahan. Kira-kira 50 meter dari tempat perjamuan, rombongan disongsong kelompok penari gelombang si pangkal tuan rumah. Dalam jarak kira-kira 10 meter akan berhadapan. Kelompok penari si pangkal membuat gerakan mundur, sedangkan kelompok tamu harus juga maju. Bedanya dengan pencak, kedua kelompok tidak melakukan gerakan menyerang atau menangkis. Gerakan mereka terutama seperti gerakan pemain pencak dalam situasi mengintai-intai langkah lawan. Tepat pada pintu gerbang, Janang yang menjadi pemimpin upacara tampil ke tengah dengan langkah dan gerakan pemain pencak dikala melerai perkelahian. Kelompok penari pun melakukan gerakan mundur sampai tamu utama yang dikawalnya berada di depan mereka. Selesai itu, peranan dipegang pemuka yang dituakan oleh kedua belah pihak. Dan tarian gelombang pun selesai. Tarian perintang. Tarian orang muda yang biasa disebut dengan perintang merupakan tarian yang dilakukan pemuda-pemuda untuk kegembiraan atau perintang-rintang hari atau waktu. Tari perintang ditarikan secara bersama-sama atau seorang diri dengan iringan bunyi-bunyian seperti talempong, gendang, adok, dan ada kalanya juga diikuti puput batang padi. Gerakannya bebas dengan irama 4/4 tanpa terikat pada bunyi-bunyian yang mengiringinya. Setiap penari bebas membuat improvisasi menurut kemahiran masing-masing, kecuali bila sedang melakukan gerakan yang telah mempunyai bentuk, seperti menirukan gerakan tupai, elang terbang, kerbau mengamuk, dan berbagai tingkah laku para gadis dalam berhias atau bekerja. Tarian ini biasa dilakukan di sawah pada musim panen atau dalam berbagai keramaian. Banyak sekali jenis tarian ini, antara lain ialah seperti berikut. 1. Tari piring, yaitu tari yang dimainkan secara tunggal atau bersama. Di telapak tangan ada piring porselen dan di ujung jari tengah dipasang cincin. Cincin itu dijentikkan pada piring sehingga menimbulkan bunyi sesuai dengan irama musik atau nyanyian yang cepat. Gerakan kaki terutama pada rentak dan langkah membuat lingkaran. Gerakan yang terpenting ialah gerakan pada tangan yang menanai piring dengan suara jentikan cincin. Gerakan mengimprovisasi elang terbang berbegar dengan mengebaskan atau mengibaskan sayap di udara lalu menukik menyambar anak ayam. Petani membajak, mencangkul, dan mengirit padi. Gadis berhias menyisir rambut dan berbeda. Perempuan menjahit dan bertenun. Setiap jenis gerakan dilakukan berulang sampai habis sebuah pantun dinyanyikan atau boleh dikatakan suatu gerakan memerlukan 4 kali 4 ketukan. Variasi gerakan lainnya antara lain memperagakan kemahiran meliuk-liukkan badan sambil terus mengayunkan tangan atau berguling-guling ke kiri dan ke kanan. Ada kalanya mereka menari meniti jajaran piring. Bahkan kadang-kadang dipertontonkan pula kemampuan magis dengan menginjak pecahan kaca. Kalau mereka menari bersama, mereka tidak terikat pada formasi. Artinya tiap-tiap penari boleh bergerak ke arah mana yang disukai. Akan tetapi dalam mengimprovisasi gerakan yang telah mempunyai pola, mereka melakukan gerakan yang serentak. Sedangkan dalam memainkan gerakan bebas, seperti memperlihatkan kemahiran,
dapat dilakukan menurut suka dan kemampuan masing-masing tanpa kehilangan irama musiknya. Lazim pula penari memasang lilin di kedua piringnya bila menari di malam hari. Dalam menari bersama, salah seorang menjadi pemimpin yang menuntun penari lain dalam melakukan gerakan-gerakan yang mereka tarikan. Jika tarian itu diiringi nyanyian, maka penyanyilah yang akan memberi aba-aba dengan mengucapkan jenis gerakan yang akan ditarikan. Di antara satu gerakan dengan gerakan lain yang berimprovisasi, penyanyi hanya mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna, seperti yo, iyo, alai, berulang-ulang, dan penari bergerak bebas dalam irama tarian selama aba-aba belum diberikan. 2. Tari galuk, yaitu tari yang memakai galuk, tempurung di kedua belah tangan. Sambil menari, galuk itu dilaga-lagakan menurut irama. Tarian ini lebih mengutamakan berbagai kemungkinan gerakan yang dapat diolah seluruh anggota badan sambil melagakan galuk tanpa kehilangan irama musiknya, sehingga unsur musik galuk yang berlaga lebih dominan. Tari ini memungkinkan pemainnya membuat berbagai improvisasi, menirukan kehidupan hewan atau petani. 3. Tari kabau jalang, yaitu tarian yang mengimprovisasi gerakan kerbau liar yang menggila. Kedua tangan pemain diacungkan lewat kepala, membentuk tanduk kerbau. Nafas mendengus-dengus. Keliaran gerakan tari ini hampir sampai ke tingkat pemain menjadi kesurupan, dan ada kalanya menyeruduk ke arah penonton sehingga penonton menjadi gaduh dan terlibat aktif dalam tarian itu dengan sendirinya. Kerbau yang jalang itu setelah menanduk kian kemari, berguling-guling seperti dalam kubangan, lalu terkejut karena seekor harimau mengendap-endap hendak menerkamnya. Klimaksnya pada perkelahiannya dengan harimau sampai ia berkali-kali menghujamkan tanduknya ke tubuh harimau yang imajinatif itu. Tarian Kabah. Tarian Kabah ialah penamaan untuk berbagai jenis tari yang mengangkat tema cerita Kabah. Tari yang mengangkat tema cerita Kabah sangat banyak ragamnya. Gerakannya terpusat pada tangan dan kaki yang melangkah dan merentak. Musik pengiring lazimnya talempong dan adok. Adok berperan mengiringi nyanyian. Talempong tidak digunakan pada waktu ada nyanyian karena suaranya yang lengking tajam. Berbagai jenis tari ini lebih mengutamakan nyanyian daripada tari. Pola gerakan bila penari bernyanyi sangat tidak bervariasi. Bahkan ada kalanya hanya melangkah biasa saja berkeliling-keliling arena, seolah-olah gaya tukang kabah menyampaikan suatu cerita dalam bentuk yang lain. Bedanya ialah tukang kabah bermain, menyanyi, bergerak, dan memukul alat bunyi-bunyian sendiri. Sedangkan tarian kabah dilakukan beberapa penari serta diiringi beberapa pemain gendang adok. Yang pokok dalam tarian ini adalah nyanyian. Bila nyanyian berhenti karena perpindahan adegan cerita yang dinyanyikan, pemain menggerak-gerakkan badannya. Umpamanya pada tarian si kambang yang di tempat lain disebut buai-buai, dikala menyanyi si pemain membuat gerak mengayunkan anak dalam gendongan atau membuaikannya dalam buayan. Jika tidak menyanyi, sambil melangkah berkeliling arena, gerakannya seperti seorang yang lagi menggendong anak
Pada tari buai-buai, si penari berkeliling sambil menggendong anak dan kepalanya menjunjung sebuah kendi. Kisah yang diangkat tarian ini tergantung pada pesanan. Ada kalanya penyanyi tidak berkisah melainkan berpantun, seperti pendendang yang diiringi rebab atau salung. Sehabis menyanyikan 2-3 pantun, ia pun membuat gerakan kembali. Yang penting dan menarik hati penonton dalam menyaksikan tarian ini ialah buah nyanyian yang diungkapkannya. Tarian yang sama jenisnya ialah tari ilau yang dimainkan sekurang-kurangnya 4 orang. Yang sambil berjalan berkeliling, mereka meratap berganti-ganti mengisahkan suatu peristiwa dalam cerita, lalu meretap bersama sebagai intro adegan berikutnya. Tarian ini dan juga tari buai-buai dan si kambang dibawakan perempuan. Tarian ini dapat dibawakan 1 orang dan sering pula dimainkan bujang gadis, banci. Tarian jenis ini yang dibawakan laki-laki dengan dasar gerakan pencak, gerakannya lebih lincah. Antara lain tari tupai janjang dan tari barabah mandi, yang dikala tidak menyanyi lalu membuat gerakan menirukan tingkah laku hewan sambil diiringi gendang atau alat bunyian lainnya. Akan tetapi tarian itu ada kalanya mempunyai variasi lain. Si penari tidak menyanyi. Mereka hanya mengikuti aba-aba yang dinyanyikan dalam bentuk pantun. Antara satu pantun dan pantun lain, penyanyi menyuarakan kata yang lazimnya berbunyi "Yo Allah hai" berulang-ulang. Dikala itu penari membuat gerakan berputar-putar dengan rentakan kaki yang sesuai dengan irama gendang menurut tema tariannya. Lazim pula berbagai tarian digabungkan dan nama tariannya berubah. Umpamanya tari Tan Bentan menarikan 5 jenis gerakan tari secara berganti-ganti, seperti tari pado-pado, dendang-dendang, adau-adau, din-din-din-din, dan si jundai. Tari Tan Bentan ini juga dinamakan Alang Bentan, dengan perbedaan gerakan seperti tanduk buang, gendang, adau-adau, dok di nandong, awan bentan, dan barabah mandi. Pada kesempatan lain, gerakan tari barabah mandi ditemukan pula pada waktu orang menarikan aloambe. Pada mulanya tari Tan Bentan yang juga disebut tari adok merupakan tarian yang mengisahkan cerita kaba yang panjang. Pada setiap perpindahan babakan, sebuah tari ditampilkan sebagai selingan. Selama cerita kaba dikisahkan, berbagai macam tarian ditampilkan. Pada waktu yang pendek, seluruh kisah tidak dapat dinyanyikan. Namun berbagai macam tari sempat ditampilkan, sehingga akhirnya tarianlah yang menjadi dominan. Hal ini mengakibatkan yang semula merupakan penampilan kaba berubah menjadi tari. Akan tetapi, dalam sejarahnya yang panjang, berbagai rombongan pemain tampak membuat kecenderungan sendiri dengan mengubah pola untuk disesuaikan dengan pesanan atau keperluan setempat. Oleh rombongan penari Padang Laweh dari Agam, umpamanya tari ini dinamakan Alang Bentan, yang dibawakannya murni sebagai tarian. Sedangkan oleh rombongan penari dari Sanyang Baka, daerah Solo, dinamakan Tan Bentan dengan menyelipkan sepotong cerita kaba Cindua Mato. Lazim pula disebut tari adok, mengambil nama gendang pengiring yang dinamakan adok. Tarian dari Sanyang Baka ini polanya berubah jauh jika dibandingkan dengan tari seasalnya dari Padang Laweh.
karena rombongan ini memasukkan unsur lakon dan dialog dalam membawakan kisahnya. Hal yang sama didapati pula pada Randai. Bakaba. Bakaba berkabar merupakan suatu permainan rakyat yang termasuk paling populer. Bakaba suatu cara berkisah yang menimbulkan banyak pengaruh kepada berbagai bentuk permainan rakyat lainnya, seperti tari, nyanyi, dan lakon. Bakaba selain dari berkisah, biasa sering diiringi nyanyian. Tidak jarang pula ia disertai tari dan bahkan juga lakon. Dalam berkisah biasa, pembawanya disebut tukang kaba. Akan tetapi, jika kaba itu disampaikan dengan nyanyian, terdapat berbagai cara serta gaya sendiri dan masing-masing mempunyai nama sendiri pula. Setiap nyanyian selalu diiringi alat bunyi-bunyian sebagai pengiring. Alat bunyi-bunyian itu bisa apa saja, seperti alat gesek, alat tiup, atau alat pukul. Paling kurang alat pukul itu kotak korek api yang berisi sesuatu sehingga ketika diketok-ketokkan ke lantai mengeluarkan bunyi berderai. Bakaba dengan memakai kotak korek api sebagai alat bunyi-bunyian pengiringnya terdapat di daerah Payokumbuh dan disebut sebagai sijobang. Lazimnya kaba yang dibawakan cerita Nantungga Mage Jabang. Apabila yang dibawakan cerita kaba lain namanya badikia, berdikir. Jika menggunakan alat bunyi-bunyian sebagai pengiring, jumlah pembawanya tergantung pada alat yang digunakan. Jika memakai alat tiup, diperlukan 2 orang. Jika lainnya bisa seorang atau lebih banyak, sehingga mereka bisa membawakan berganti-ganti, sebagaimana yang lazim pada permainan salung dan rabab. Lazimnya permainan salung dan rabab mengiringi nyanyian yang berpantun dan isi pantun lazimnya pula menurut pesanan. Randai. Permainan randai dibawakan banyak orang. Mereka bermain membuat lingkaran sambil melangkah kecil-kecil secara perlahan. Mereka bernyanyi berganti-gantian. Sebelum menyanyi, mereka membuat gerakan pencak dengan langkah maju, mundur, ke dalam, memperkecil lingkaran, lalu keluar lagi. Ada kalanya mereka menyepak, menerjang, atau memukul dengan tangannya. Sesudah itu mereka berjalan sambil bernyanyi. Semua gerakan pencak dituntun aba-aba salah seorang di antaranya. Mula-mula seorang menyanyikan sebait pantun atau sepotong kisah. Pada setiap kalimat terakhir mereka mengulangi secara beramai-ramai. Habis menyanyikan sepotong kisah atau beberapa buah pantun, mereka kembali melakukan gerak pencak. Selesai menyanyikan sebuah adegan cerita, mereka lalu meronggoh dalam lingkarannya untuk beristirahat. Untuk mengisi acara istirahat, ditampilkanlah ke tengah lingkaran itu keterampilan mereka masing-masing, seperti pencak, tari, atau permainan apa saja yang dapat mereka peragakan. Peragaan keterampilan itu tidak dibawakan semuanya atau sekaligus pada satu kali istirahat itu. Hal ini disebabkan dalam suatu permainan randai yang akan membawakan cerita yang umumnya panjang, sehingga sampai larut malam baru bisa diselesaikan satu babak cerita. Akan terdapat 4 atau 5 kali waktu istirahat. Pada setiap waktu istirahat itu ditampilkan permainan yang lainnya lagi sebagai pengisi acara. Ada kalanya pula permainan randai tidak merupakan acara pokok. Yang pokok ialah permainan yang pada mulanya merupakan selingan itu.
sehingga terdapatlah permainan rakyat yang bernama Randai Alo Ambe. Seperti di daerah Pariaman yang membawakan nomor utama tari Alo Ambe, atau seperti yang terdapat di Sanyang Baka yang bernama Tan Bentan. Kemudian Tan Bentan ini meninggalkan permainan randai dengan mengkhususkan berbagai tarian sambil membawakan cerita Kaba Cindua Mato. Dalam sejarah perkembangannya, randai itu kemasukan unsur lakon, seperti yang dibawakan pemain-pemain dari daerah Payakumbuh. Dasar permainan randai tidak berubah. Akan tetapi, pada waktu-waktu istirahat yang lazimnya diisi dengan berbagai keterampilan anggota rombongan, disuguhkan penampilan lakon. Sesudah sebuah adegan cerita dilakonkan, mereka berandai lagi, lalu ditampilkan lanjutan lakon cerita. Begitulah seterusnya, sehingga sebuah kaba selesai dilakonkan. Fungsi randai menjadi berubah, yakni menjadi pengantar lakon yang akan disampaikan pada babakan berikutnya dengan bernyanyi. Permainan randai ini pada zaman jayanya juga mempengaruhi permainan rakyat lainnya, seperti halnya dengan tarian Tan Bentan di Sanyang Baka dan pembawaan tukang kaba yang membawakan kaba tupai janjang di daerah pesisir bagian selatan, atau tari si kambang di daerah Padang. Popularitas randai gaya Payakumbuh ini menumbuhkan cerita-cerita kaba yang baru karena publik menghendakinya. Gamat. Tarian ini merupakan tarian Melayu dan bersama musiknya dinamakan gamat. Gamat ditarikan penduduk kota atau pendatang yang termasuk suku bangsa Melayu. Alat musiknya biola dan gendang dengan irama 4/4 dan nada diatonis. Ia ditarikan laki-laki, perempuan, atau secara berpasangan. Gamat merupakan tari pergaulan. Pakaian yang digunakan sama dengan pakaian Melayu. Sambil menari mereka menyanyi dengan bersahut-sahutan pantun. Jenis yang terkenal dari tarian ini ialah tari payung, tari selendang, dan tari sapu tangan. Payung, selendang, dan sapu tangan merupakan alat pembantu dalam menari. Dalam tari payung hanya seorang yang memakai payung, sedangkan pasangannya memakai selendang. Pada tari selendang atau tari sapu tangan, semua penari memakai alat tarian yang sama. Bila seorang penari berhenti, ia menyerahkan alat tariannya kepada salah seorang penonton. Lalu penonton yang diserahi alat itu mendapat giliran menari. Tabut. Permainan rakyat ini berkembang di daerah pesisir, terutama di daerah Pariaman. Tabut mempunyai hubungan dengan agama Islam, mazhab Syiah. Ia bukan akidah, melainkan upacara peringatan terbunuhnya Husain, cucu Nabi Muhammad, dalam peperangan Karbala. Pada perang itu, kepala Husain dipenggal, lalu ditusuk dengan tombak dan diarak dengan kegembiraan, seraya menari-nari dan berteriak-teriak menyebut nama Husain. Kemudian dikisahkan, datanglah seekor burung burak menyambar kepala Husain dari ujung tombak. Lalu dibawanya terbang ke langit. Peristiwa itu diperingati setiap 10 Muharram dengan membuat arakan tabut. Acara ini dimulai sejak tanggal 1 Muharram, yaitu hari mengambil tanah ke dasar sungai sebagai simbol mengambil jasad Husain yang mati terbunuh. Tanah itu dimasukkan ke dalam periuk, dan periuk itu dibungkus dengan kain putih, seolah mengafani mayit. Periuk itu ditaruh pada sebidang tanah yang dilingkari dengan kain putih pula.
seolah menyemayamkan jenazah di sebuah benteng yang berdinding batu putih. Pada hari berikutnya, dimulailah membuat tabut sebagai keranda usungan jenazah. Pada hari kelima, tengah malam, orang pergi mengambil pohon pisang. Pohon itu ditebas sekali pancung dengan pedang, sebagai lambang tindakan yang dilakukan putra Hussein dalam membalas kematian ayahnya. Pada hari ketujuh dimulai mengarak jari-jari, yaitu semacam maket sebuah kubah yang dibuat dari kertas kaca dan bingkai bambu. Kertas itu digambari sepotong tangan dengan jari-jarinya yang terkembang. Di dalam maket itu dipasang lilin. Jari-jari itu diarak dari rumah ke rumah sambil menyanyikan lagu duka tentang peristiwa yang menyedihkan itu. Arakan itu mengiaskan pengikut Husain yang sedang mencari dan memilih jari tangan dan serpihan jasad Husain yang dicincang musuhnya. Lalu jari-jari itu disatukan dengan tanah di dalam periuk. Hari berikutnya, jari-jari itu pun diarak lagi keliling kampung sebagai simbol penemuan baru serpihan jasad Husain. Pada hari ke-9, acara dilanjutkan dengan mengarak surban Husain yang ditemukan. Pada hari ke-10, arak-arak puncak dimulai, yakni mengarak tabut yang berbentuk seperti keranda yang di atasnya bertengger burak yang merupakan seekor burung dengan kepala orang. Burak itu dinaungi sebuah payung tiruan yang bertaburan bunga. Cara mengaraknya diusung puluhan orang dengan mengoyak-oyaknya sambil berteriak-teriak memanggil nama Husain menurut irama oyakan itu. Di belakangnya mengiringi pemain debus yang menyiksa badannya dengan menusuk-nusukkan besi runcing, pisau, rantai yang dipanasi dengan api, atau membakar dirinya dengan suluh daun kelapa yang telah kering. Memainkan debus ini mengiaskan rasa penyesalan pengikut Husain atas kematian khalifahnya itu dengan cara menyiksa diri, seolah-olah hendak mengatakan mengapa Husain yang harus mati, mengapa tidak mereka saja. Di belakangnya lagi mengiringi seorang pemain tansa atau drum dengan puluhan pemukul gendang, tambur. Pada malamnya, peringatan itu dilanjutkan dengan permainan indang, rebana kecil, sambil berdikir, mengisahkan kisah Hasan dan Husain yang mati terbunuh. Pada saat itu, permainan debus pun dipertunjukkan. Esoknya tabut diarak lagi untuk dibuang ke laut. Perarakan membuang tabut ke laut berbeda dengan perarakan sebelumnya, yakni dengan cara yang syahdu. Biasanya tabut yang diarak dalam acara ini tidak sebuah. Beberapa kampung di Pariaman menampilkannya. Masing-masing diarak di sekitar kampungnya sendiri. Ada kalanya seperti disengaja, arakan itu berpapasan di batas kampung mereka. Suasana menjadi panas dan ada kalanya terjadi perkelahian ramai sampai ada yang berlumuran darah. Karena ketika berpapasan pengiring kedua tabut itu saling mengejek dengan mulut dan tingkah laku, serta diriuhi bunyi musik tansa yang berirama perang itu. Namun pada arakan hari kedua, ketika tabut hendak dibuang ke laut, habis pulalah sisa-sisa perkelahian yang telah terjadi sesamanya. Karawitan. Karawitan semata-mata berperan sebagai alat pengiring nyanyian dan tarian, pengiring permainan debus dan berbagai perarakan. Lokasi darat dan pesisir
banyak menentukan jenis alat karawitan dan juga dengan sendirinya sifat melodinya. Yang berasal dari darat tidak sekaya yang dari pesisir, baik dalam jenisnya maupun dalam melodinya. Melodi dari darat mempunyai 4 nada dan paling tinggi 5 dengan metrum yang tidak tetap. Nada penyanyi ditentukan nada yang bisa dikeluarkan alat pengiringnya. Alat itu antara lain saluang yang terbuat dari seruas bambu yang berukuran keliling sekitar 2,5 cm dan panjang sekitar 30 cm dengan 3 lubang nada yang merupakan satu-satunya alat tiup. Cara meniupnya melalui salah satu aluran bambu yang dipotong tanpa bukunya. Meniupnya tidak terputus-putus karena nafas peniupnya terkontrol dalam mulut hingga pipinya menggembung. Pernapasan peniupnya melalui hidung. Alat tiup lainnya, yakni puput batang padi, tidak digunakan untuk mengiringi nyanyian. Puput itu semata-mata digunakan untuk mengiringi perarakan karena suaranya yang tinggi melengking. Sedangkan di pesisir ditemukan rebab sebagai satu-satunya alat gesek yang merupakan pengiring nyanyian yang utama. Badan rebab dibuat dari tempurung kelapa yang paling besar. Sebelah bagian permukaannya ditutup dengan kulit kambing. Lehernya dari seruas bambu. Di sepanjang leher dan badannya yang kulit itu merentang 2 helai tali yang dapat disetel dengan alat peregang pada kepala rebab dan sebuah kuda-kuda di atas kulit. Alat penggeseknya juga dari seraut bambu dan talinya diregang langsung oleh jari pemain. Nada diatur oleh keempat jari kiri pada leher rebab. Suara penyanyi juga ditentukan nada yang dilahirkan rebab itu. Alat tiup lainnya ialah bansi, yang terbuat dari bambu yang lebih kecil, sekitar 1,5 cm besarnya. Panjangnya kira-kira 20 cm dengan buku bambunya pada salah satu ujungnya. Ruas itu dilubangi dengan ukuran sebesar lubang nada yang ada pada bambu itu. Jumlah lubang nada 5 buah. Lagu yang dihasilkannya sangat melodius dan gaya lagunya melankolis. Bansi merupakan alat musik yang dapat melahirkan lagu yang paling indah dibandingkan dengan alat-alat lainnya. Jenis alat pukul ialah talempong dan gendang. Kedua jenis alat karawitan ini digunakan di seluruh Minangkabau, meskipun dengan jenis yang berbeda di sana-sini. Jenis talempong ada 2, yakni model saron dan gambang pada gamelan. Terhadap model saron, namanya tetap dipakai talempong. Sedangkan untuk model gambang dipakai berbagai macam nama, seperti talempong saut, talempong unggan, talempong Jawa atau Jawa, dan talempong momongan. Nama-nama tambahan merupakan nama negeri asalnya. Cara memainkan talempong ada 2 macam. Yang pertama dengan cara menenteng 2 atau 3 talempong pada satu tangan. Dalam formasinya yang lengkap, talempong dimainkan 4 orang. 1 orang menenteng 3 talempong yang dinamakan pembawa, yang maksudnya bunyi yang dikeluarkannya membawakan melodinya. 1 orang menenteng 2 talempong yang dinamakan peningkah, yang mengatur irama. Sedangkan 2 orang lainnya membawakan 1 talempong yang bernama talempong betina, yang bersuara tinggi, dan talempong jantan yang bersuara rendah. Keduanya bertugas sebagai pengiring. Cara memainkan talempong seperti itu biasanya pada waktu perarakan.
Cara memainkan lainnya ialah dengan menggunakan standar yang berisi 5 buah talempong. Kedua belah tangan digunakan untuk memukulnya, baik untuk melodi maupun untuk peningkah. Di daerah pesisir, talempong lazim pula dimainkan perempuan pada perjamuan perkawinan. Talempong model gambang ada 2 jenis, yang disebut talempong saut dibuat dari bambu, sedangkan lainnya dari logam. Talempong ini digunakan sebagai alat pengiring nyanyian atau tarian. Jenis gendang lebih banyak variasinya, lebih-lebih di daerah pesisir. Ada gendang yang bersisi sebelah dan ada pula yang bersisi di kedua belah badannya. Yang bersisi satu disebut indang, dengan ukuran diameter antara 20 cm dan 25 cm. Lazimnya indang digunakan sebagai permainan debus atau pengiring dikir. Yang lain dengan ukuran 2 kali lebih besar disebut rebana. Rebana umumnya digunakan untuk mengiringi nyanyian pada acara agama Islam, antara lain pada perarakan khatam Quran, yakni perayaan melepas anak-anak yang telah menamatkan Al-Quran. Pada dinding rangkanya diselipkan beberapa pelat kuningan yang bundar, sehingga ketika dipukul suaranya berdering. Jenis lainnya ialah tansa, yang cara memukulnya seperti memainkan drum di waktu pawai. Hanya cara menggantungkannya secara vertikal dan alat pemukulnya 2 helai rotan. Bunyinya tinggi sehingga mampu mengatasi bunyi 10-12 buah gendang besar tambur pada perarakan tabut. Gendang yang mempunyai 2 sisi, ada yang dimainkan gendang keliling yang badannya panjang dan kedua kulit gendang pada sisinya tidak sama besarnya, hingga bunyinya berbeda besarnya. Alat ini digunakan pada musik gamat. Yang lain ialah gendang tabut. Ukurannya besar dengan diameter sekitar 40-50 cm. Cara memainkannya dengan menggantungkan pada tali yang dilingkarkan pada tengkuk pemain. Kedua sisi gendang dipukul dengan tangan kiri dan kanan. Memakai alat pemukul, gendang tabut ini ada yang berukuran lebih kecil dengan diameter sekitar 25 cm. Mungkin adanya ukuran yang kecil ini karena sulit memperoleh pohon kayu yang dapat dijadikan badan gendang itu. Gendang di daerah darat yang bentuknya seperti indang dengan ukurannya lebih besar, tetapi lebih kecil dari rebana, namanya adok. Melodi lagu yang bersifat Minangkabau, terutama yang dibawakan pedendang rebab atau salung, pada umumnya tidak semenarik melodi yang dapat dimunculkan peniup bansi. Fungsi melodi pada rebab dan salung ialah sebagai pengiring buah lagu yang didendangkan. Buah lagu itulah yang sebenarnya yang menjadi daya tarik utama bagi penggemarnya. Buah lagu itu merupakan pantun yang mengandung makna yang senantiasa dapat menyentuh sanubari pendengarnya, sehingga pendengar tidak jarang sampai memeki kegemasan karenanya. Dalam pertunjukan permainan rebab atau salung, para pendengarnya dapat memesan buah lagu untuk didendangkan. Inilah yang menarik minat penggemarnya karena buah lagu yang dipesan itu merupakan saluran perasaan yang tidak mungkin ia ungkapkan sendiri. Tentu saja isinya pantun-pantun yang romantis. Nada yang dapat dicapai rebab dan salung itu sangat terbatas. Namun oleh pemain rebab atau salung diciptakan banyak melodi. Setiap melodi mempunyai nama sendiri-sendiri, dan nama-nama itu tidak menentukan isi lagu. Misalnya melodi yang dinamakan Dasun Tungga
Isi lagunya bisa saja mengisahkan seseorang jejaka yang hidupnya sangsai di rantau orang. Sedangkan maksud atau pengertian Rasun Tungga itu ialah sebuah kiasan lama tentang keindahan hidung seorang gadis yang molek. Setiap pemain rebab atau pemain salung mempunyai kebiasaan membuat nama berbagai melodi yang seolah-olah diciptakannya. Padahal melodinya itu sama atau mirip dengan melodi yang dibawakan pemain lain dari yang berbeda hanyalah namanya saja. Proses pengembangan. Proses pengembangan kesenian di Minangkabau sejalan dengan proses pengembangan kehidupan sosialnya, terutama setelah munculnya pendidikan sekuler dan pendidikan madrasah Islam. Mulai saat itu kesenian tradisional dipandang sebagai produk kaum parewa, yang oleh kalangan pendidikan sekuler dipandang sebagai kesenian kelas tidak berpendidikan. Sedangkan oleh kalangan madrasah dipandang sebagai kesenian orang yang ingkar. Golongan sekuler sangat dipengaruhi musik barat, sedangkan pihak madrasah mengembangkan kesenian Islam yang mempunyai dua kutub orientasinya, yakni golongan Mekah mengembangkan kesenian rebana, sedangkan golongan Mesir mengembangkan gambus. Kesenian rebana lebih mengkhususkan kegiatannya pada acara yang bersifat syair keagamaan, seperti pada perayaan Maulud Nabi dan Khatam Quran. Kesenian gambus pada perayaan ulang tahun sekolah dan organisasi, dan bahkan juga pada pesta perkawinan. Kesenian indang dan salawat dulang yang merupakan kesenian Islam dari zaman Aceh di pesisir tidak beranjak dari daerah Padang dan Pariaman. Lahirnya pendidikan nasional seperti INS Kayu Tanam yang dalam hal pendidikan kesenian tidak menganut orientasi kesenian tertentu, memainkan peranan besar dalam pengembangan kesenian di Minangkabau. Kesenian yang semua berkutub-kutub itu menjadi berbaur di sekolah INS Kayu Tanam yang diasuh M. Safei itu. Kesenian yang pada mulanya merupakan alat pendidikan aktif kreatif memberikan berbagai kemungkinan, antara lain lahirnya tari lilin, dan digunakan nada diatonis untuk lagu-lagu tradisional, sehingga lagu-lagu itu dimungkinkan untuk diiringi musik barat dan dinyanyikan bersama dalam bentuk kor. Kerjasama sekolah INS Kayu Tanam dengan Diniyah Putri dan Madrasah Irsyadun Nas yang keduanya di Padang Panjang lebih mempercepat proses pembauran kesenian yang hidup dalam masyarakat Minangkabau pada masa itu. Ketika zaman Jepang, yang segala macam kesenian yang berbau barat dilarang, kesenian Minangkabau baru memperoleh wajah yang lain lagi. Terutama kesenian gaya baru itu demikian kerasnya menjalar ke desa-desa melalui aktivitas sekolah atau aktivitas generasi muda yang berpendidikan di kota, yang pada masa libur pulang ke desa masing-masing. Hal ini menyebabkan jurang antara ketiga peminat-peminat kesenian itu sangat menipis. Namun, kesenian baru dalam tanda petik belum sampai menjadi permainan rakyat sebagaimana kesenian tradisional. Ia masih berada pada pentas kesenian sekolah sebagai tontonan. Kesenian sebagai permainan rakyat pada dasarnya belum beranjak dari bawaannya yang tradisional. Pembauran yang telah dimulai sejak lama itu rupa-rupanya hanya berlangsung di bangku sekolah saja. Sedangkan di kalangan masyarakat sendiri, setiap kutub yang ada berada di tempatnya masing-masing. Meskipun demikian,
pemahaman golongan parewa, golongan surau, dan golongan angku-angku tidak lagi mengetara di permukaan kehidupan sosial.